Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan presentasi kami dengan judul Analisis Penerapan Regulasi dan Fatwa dalam Startup Syariah. Studi kasus Investri Syariah. Nah, sebelum kami lanjut pada pemaparan materi kami, adapun anggota kelompok 7, yang pertama Muhammad Farhan Ramadan, selaku saya pribadi. Saya Ahmad bin Nastiar. Saya Bisri Syahrul Ramadan. Saya Muhammad Sakonar Mulki Sibali. Dan itulah kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Nah, pada bagian pendahuluan terlebih dahulu, Investri merupakan startup fintech P2P lending yang menyediakan layanan syariah. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan investasi masyarakat yang menginginkan produk bebas riba. OJK di sini berfungsi untuk mengatur kerangka hukum untuk fintech lending melalui POJK. Nah, di sini juga UI mengeluarkan fatwanya, yaitu yang menjadi syarat acuan dalam syariah. Misalnya, fatwa P2P syariah, murabahah, dan wakalah. Nah, jika kita melihat dari keduanya, kombinasi keduanya ini menjamin kepatuhan secara hukum dan agama. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Gimnastiar untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan dari akad syariah. Penerapannya itu Investri ini memberikan barang untuk borrower, lalu menjualnya kembali dengan margin. Makalah bil ujrah. Borrower memberi kuasa kepada platform untuk mewakili transaksi dengan fee. Semua proses dilakukan secara digital, transparan, dan terdokumentasi. Selanjutnya ada penerapan dalam industri ini menghindari praktik yang dilarang syariah seperti riba, garar, masyar. Setiap transaksi ini diawasi dengan pengawas syariah atau tingkat BPS untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, adapun bagian transparansi dan kepercayaan pelanggan, saya serahkan kepada Saudara Bisri Syahrul Ramadan. Oke, makasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transparansi dan kepercayaan para pelanggan. Jadi transparansi ini untuk regulasi dan platform memudahkan rasa aman dan kepercayaan dari pengguna. Transparansi akan akad dan penyampaian risiko membuat pengguna merasa dilibatkan secara adil. Selanjutnya ada keuntungan penerapan regulasi syariah. Itu ada 3. Yang pertama itu menarik pengguna muslim yang ingin layanan halal. Yang kedua, reputasi startup meningkatkan karena dilindungi OJK dan DSN MUI. Terus yang terakhir itu mengurangi risiko hukum dan krisis kepercayaan. Selanjutnya, pada bagian tantangan yang akan dihadapi, itu saya serahkan kepada Saudara Al-Mulki untuk menjelaskan secara lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Di sini tuh tantangan yang akan dihadapinya, yaitu yang pertama, kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi. Yang kedua, audit syariah, memerlukan waktu dan biaya. Dan yang terakhir, masyarakat masih awam terhadap konsep fintech syariah. Nah, kesimpulannya, Investri Syariah menunjukkan bagaimana teknologi dan prinsip syariah bisa berjalan beriringan. Regulasi dan fatwa bukan hambatan, melainkan fondasi kepercayaan. Nah, itulah pemaparan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.